Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, lahir di Jogja 2 Mei 1989. Beliau adalah pendiri Ramah Siswa. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga mengeluarkan semboyannya. Yang pertama, Ing Ngarso Songkoludo, artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Maria Mamon Karso, artinya di tengah memberikan semangat. Yang ketiga, Tun Uri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah pekerjaan menjemput peradaban. Pendidikan juga bersifat dinamis, sedangkan perubahan itu sendiri adalah lokal. Beberapa kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat keadaan, terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan ada asas respon, kontinuitas, dialog kritis secara kontinu. Konvergensi, pendidikan yang memanusiakan manusia. Konsentrasi, menghargai keunikan, pendidikan harus memerdekakan. Budi pekerti yang merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta konektif, kata afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan kasa, demikian pula dengan bahagia. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hatinya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntut selamat dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan belir-belir jagung
mutu. Yang kelima, inovatif. Artinya guru mampu membuat gagasan-gagasan baru. Peran bergerak. Ada 5 tugas. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Yang selanjutnya, modul 173, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry asosiatif menggunakan tahapan belajar. Pendekatan inquiry asosiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Itu menurut Profesor dan Wellness 2005 ya. Tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai posisi start dan membayangkan sebagai garis finish. Tahapan baca. Untuk menyusun visi itu kita bisa gunakan tahapan baca ini. Yang pertama, B itu buat pertanyaan. Yang A-nya ambil pelajaran. Yang B-nya dari mimpi. Yang C-nya jabarkan rencana. Yang A-nya atur diskusi. Nah, yang selanjutnya modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat diterapkan melalui restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan bagi orang lain. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Keyakinan keras. Keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yani atas presentasi hari ini tentang perjalanan modul yang dipelajari dalam program. Di sini saya mau bertanya, di slide akhir tadi ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini saya dan teman-teman yang lainnya mohon menjelaskan Bu Yani segi segitiga restitusi itu apa. Terus dalam kita sebagai guru itu digunakan untuk apa? Di bidang apa seperti itu dalam dunia pendidikan, khususnya kita sebagai seorang guru. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan hal itu. Contoh, kemarin saya ambil video anak-anak kan sudah membuat restitusi. Saya ambil videonya anak-anak yang sering terlambat sekolah. Nah, kita panggil anak tersebut. Nah, kita panggil di ruangan. Kita tanya kenapa dia bisa datang terlambat. Baru kita validasi tindakannya. Nah, kira-kira kalau sering terlambat itu apa dampaknya bagi dia? Nah, sudah itu baru kita menanyakan keyakinannya supaya jangan datang terlambat lagi. Begitu. Beririn, gimana? Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menerapkan menjadi guru murid saya? Gitu ya. Nah, di teori kontrol ini kita tentu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau menilai. Nah, di situ ada perbuatan yang positif dan negatif. Kalau yang menghukum, jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menghukum anak-anak itu. Yang kedua pembuat rasa bersalah juga. Kita sebagai guru jangan membuat anak-anak itu merasa bersalah kalau dia melakukan kesalahan. Itu yang perbuatannya negatifnya. Kalau yang positifnya bisa kita ajak kita sebagai guru bisa sebagai teman atau pemantau. Tapi baginya kita sebagai guru itu harus menjadi manajer. Nah, jadi biar anak-anak itu